Halo Ya, semuanya, perkenalkan, oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Tabir Reza Pratama dengan NIM 109082500127. halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahel Tafamadi dengan NIM 1090825001122. Halo, perkenalkan nama saya Dharma Chandra Firia dengan NIM 109082500052. Oke, baik semuanya, kita akan di sini kita akan memperlihatkan hasil analisis kita, yaitu dengan judul eksplorasi data multidimensi karakteristik daun mangga kedong dan daun mangga harum manis menggunakan software R. Oke. Pertama, dari latar 1.1 yaitu latar belakang. Statistika merupakan salah satu cabang ilmu yang digunakan untuk mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data guna memperoleh informasi yang bermakna. Salah satu metode sering digunakan dari statistika dalam analisis linear yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara satu variabel bebas satu variabel terikat. Dalam konteks ilmu biologi, khususnya botani, analisis regresi dapat digunakan untuk mempelajari hubungan antara karakteristik morfologi daun, seperti panjang dan lebar daun. Daun mangga merupakan objek yang mudah ditemukan dan memiliki variasi ukuran yang jelas antara daun muda dan daun tua, sehingga cocok digunakan sebagai objek pengamatan. Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan analisis regresi linear untuk mengetahui hubungan antara lebar daun dan panjang daun mangga berdasarkan data hasil pengukur yang dianalisis menggunakan perangkat lunak RStudio. 1.2 mendeskripsikan karakteristik ukuran daun pada dua jenis daun mangga. B. Membandingkan distribusi panjang daun, lebar daun, dan diagonal kedua jenis daun mangga. C. Menganalisis hubungan antara panjang daun dengan lebar daun pada mangga gedong dan mangga harum manis menggunakan metode regresi linear yang berada di subcell O3. Melakukan analisis multivariat di cell O4 menggunakan prinsipal komponen analis isi untuk mengidentifikasi pola variasi dan perbedaan karakter morfologi gedung. 1.3 Pengumpulan data. Data diperoleh dari hasil pengamatan langsung terhadap dua jenis tumbuhan, daun mangga gedong dan daun mangga harum manis, dengan total 200 sampel. Masing-masing sampel memiliki 4 variabel utama, yaitu panjang daun 1 cm, lebar daun diukur dengan cm, diagonal daun diukur dengan cm, dan jenis daun, daun mangga gedong, dan daun mangga harum manis. 1.4 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Menambah pemahaman mengenai penerapan analisis regresi linear dalam bidang biologi, menjadi bahan pembelajaran dalam penggunaan RStudio untuk analisis data statistika. 3. Memberikan gambaran hubungan morfologi daun mangga berdasarkan data pengukuran. Section 2. Analisis data. 2.1 Statistika deskriptif. Dari hasil perhitungan statistik deskriptif, diperoleh nilai rata-rata sebagai berikut. Daun mangga kedong memiliki rata-rata panjang daun sebesar 22.50 dan lebar daun rata-rata 6.95 dan diagonal daun sebesar 22.90. Dan ada juga daun mangga harum manis 22.52, lebar daunnya rata-rata 6.97 dan diagonal daun 2.23.05 sebagai rata-rata. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Rehan Haltaf Amadi. baik, langsung saja ke 2.2 yaitu visualisasi data. Yang A,
Poin A itu ada box plot panjang daun. Box plot menunjukkan bahwa median panjang daun mangga harum manis sedikit lebih besar dibandingkan mangga gedong dengan sebaran data yang relatif mirip pada kedua jenis daun. Yang B itu ada box plot dari lebar daun. Box plot menunjukkan bahwa median lebar daun mangga gedong dan mangga harum manis relatif sama. Namun, daun mangga gedong memiliki variasi lebih lebar yang sedikit lebih besar dibandingkan mangga harum manis. Yang C itu ada box plot diagonal daun. Box plot menunjukkan bahwa median diagonal daun mangga harum manis lebih besar dibandingkan mangga gedong dengan pola sebaran data yang relatif serupa pada kedua jenis daun. Lalu ada 2.3 yaitu analisis distribusi data. Yang pertama ada histogram panjang daun. Histogram menunjukkan bahwa panjang daun mangga gedong dan mangga harum manis memiliki distribusi yang saling tumpang tindih. Namun mangga harum manis cenderung memiliki panjang daun yang sedikit lebih besar. Yang B ada histogram lebar daun. Histogram menunjukkan bahwa lebar daun mangga gedong dan mangga harum manis memiliki distribusi yang saling tumpang tindih. Namun mangga gedong cenderung memiliki variasi lebih lebar dan lebih besar. Yang 2.4 itu ada analisis korelasi. Analisis korelasi yang pertama itu diagonal dengan histogram. Bagian diagonal dari kiri atas ke kanan bawah menunjukkan distribusi frekuensi untuk masing-masing variabel secara mandiri. Yang pertama ada sepal length, terlihat memiliki distribusi yang cukup tersebar merata multimodal antara rentang dari 20 hingga 25. Ada sepal width, itu distribusinya terlihat lebih padat di rentang 5 hingga 9. Diagonal length menunjukkan distribusi yang cukup beragam dengan frekuensi tertinggi berada di sekitar 20 dan 23. Yang kedua ada bagian atas kanan koefisien korelasi. Angka-angka ini menunjukkan kekuatan hubungan linear antara dua variabel korelasi person. Yang pertama ada sepal length, lawannya itu ada sepal width, itu hasilnya minus 0,021. Korelasi negatif yang sangat lemah, hampir mendekati 0, artinya tidak ada hubungan linear yang berarti antara keduanya. Tidak ada hubungan linear antara keduanya. Yang kedua ada sepal length dengan diagonal. Itu ada minus 0,006 dan itu hampir sama kayak yang pertama. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali. Yang ketiga ada sepal width dan diagonal length. Itu di 0,102. Itu korelasi positif, tapi sangat lemah. Meskipun nilainya positif, kekuatannya sangat rendah sehingga sulit untuk dikatakan memiliki hubungan yang signifikan. Yang ketiga, bagian kiri bawah, scatter plot dan garis regresi. Grafik ini memvisualisasikan hubungan antara variabel dalam bentuk titik-titik data. Yang pertama itu ada garis hitam. Garis hitam merupakan garis regresi linear karena garisnya cenderung mendatar horizontal pada semua plot. Ini mengonfirmasi bahwa perubahan pada satu variabel tidak diikuti secara konsisten oleh perubahan pada variabel lainnya. Yang kedua ada area abu-abu. Area abu-abu ini menunjukkan confidence interval, yaitu selang kepercayaan. Dari garis regresi tersebut, semakin lebar area abu-abu, semakin besar juga ketidakpastian model regresinya. Jadi kesimpulan singkat di yang tadi saya bacakan itu ada ketiga variabel tersebut, dari sepal length, dari sepal width, dan diagonal length itu tidak memiliki hubungan linear yang kuat satu sama lain. Data terlihat sangat acak intinya. Jadi membentuk pola garis lurus yang jelas. Lalu yang selanjutnya ada 2.5 yaitu analisis regresi linear. Seperti yang tadi saya sampaikan, hasil pada mangga gedong dan harum manis menunjukkan tidak ada korelasi linear yang kuat. Hal ini terlihat dari sebaran data yang acak di garis regresi yang cenderung mendatar dan horizontal. Bisa dilihat dari sini, ini itu ada yang oranye daun mangga gedong dan mangga harum manis. Jadi titik-titiknya itu tersebar di mana-mana. Jadi garis linearnya sangat kecil dan lemah. Lalu yang selanjutnya ada di 2.6 yaitu analisis multivariat. Hasil PCA menunjukkan bahwa variabel sepal width dan diagonal length
memiliki pola variasi yang serupa, saling berkaitan erat. Sebaliknya, sepal length memiliki pola variasi yang berbeda dan bervariasi secara independen. Hal ini mengindikasikan bahwa karakteristik morfologi pada data ini tidak didominasi oleh satu faktor tunggal, melainkan dipengaruhi oleh dua dimensi pertumbuhan yang berbeda. Mungkin selanjutnya saya balikan kepada moderator. Kepada moderator, silakan. Oke, baik. Sekarang bisa dilanjutkan oleh Bung Dharma Chandra. Oke, baik. Selanjutnya adalah section 3, yaitu kesimpulan. Pertama, 3.1 kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis pembahasan, dapat disimpulkan bahwa 1. Panjang dan lebar daun mangga memiliki variasi yang berbeda antara daun mangga harum manis dan daun mangga gedong. Kedua, terdapat hubungan positif antara lebar daun dan panjang daun mangga. Ketiga, model regresi linear menunjukkan bahwa lebar daun berpengaruh terhadap panjang daun. Kemudian 3.2, saran. Adapun saran yang dapat diberikan adalah 1. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain seperti ketebalan atau luas daun. 2. Jumlah sampel dapat diperbanyak untuk memperoleh hasil analisis yang lebih akurat. 3. Metode analisis dapat dikembangkan menggunakan regresi multivariat. Kemudian di sini kami tidak menggunakan referensi. Lalu video presentasi ini akan kami upload di YouTube dan linknya tidak akan kami private. Kemudian berikut adalah beberapa hasil observasi dokumentasi dari observasi kami mencari data. Sebelumnya kami mendapatkan sampel ini dari tetangga kami, di mana tetangga kami memiliki mangga harum manis dan mangga gedong. Kemudian kami juga udah minta izin dengan pemilik, lalu kami juga minta izin tuh untuk mengambil daun-daunnya. Kemudian di sini kami juga mengukur lebar dan panjang daun, kurang lebih ada sekitar 200 sampel data. Lalu di sini selanjutnya ya kami mengerjakannya di satu tempat yang sama. Jadi bisa dibilang kami mengumpulkan sampel datanya secara real gitu. Baik, mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itu saja dari kami. Sekiranya, ini kenapa kita mengambil sampel mangga gedong dan harum manis? Karena kita bertiga memiliki ketertarikan terhadap buah, apalagi mangga. Jadi karena menurut kami kita memiliki keahlian dalam mencicipi rasa mangga, jadi kita bertiga juga penasaran untuk menganalisis lebih lanjut apakah ada perbedaan yang signifikan antara daun dari mangga gedong dan daun dari mangga harum manis. Jadi kenapa akhirnya kami membuat kesimpulan seperti ini? Karena kami memiliki ketertarikan untuk meneliti lebih lanjut. Sekian dari kelompok kami. Saya Muhammad Nabil. Izin pamit. Saya Rahen Alta-Fahmadi. Dharma Chandra Firia. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.